Ketemu lagi dengan saya Triana di cerita legenda misteri Triana. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Jawa Barat tentang terowongan yang terangker di seluruh Indonesia, yaitu letaknya di Kota Bandung dan Cianjur. Nah, terowongan ini menyimpan banyak mistis karena pada saat terowongan ini dibangun pada tahun 1879, yang bekerja di sana adalah orang-orang pribumi tanpa dibergaji oleh mandor Belanda. Nah, terowongan ini juga banyak memakan korban penyiksaan dari pihak-pihak Belanda. Nah, sampai sekarang terowongan ini masih aktif digunakan, tapi kisah mistisnya juga masih kental menurut masyarakat setempat yang ada di sana. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, nggak perlu lama-lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Pada tahun 1879, terowongan lempengan ini dibangun oleh pekerja paksa pribumi yang dipaksa kerja tanpa upah, dan konon katanya banyak dari mereka meninggal akibat kecelakaan kerja dan juga karena mengalami penyiksaan oleh mandor Belanda. Sejak saat itu banyak para pekerja percaya kalau arwah para pekerja yang sudah mati masih bergentayangan di terowongan tersebut. Dan beberapa warga sekitar mengaku pernah mendengar suara rintihan kesakitan saat melewati area tersebut pada malam hari. Salah satu mitos yang berkembang adalah bahwa siapapun yang berjalan sendirian melewati terowongan ini setelah setengah malam akan mendengar langkah kaki yang mengikuti mereka, padahal situasi lagi sepi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah itu, banyak juga para petugas kereta api yang mengalami kejadian aneh saat melewati terowongan tersebut. Misalkan penampakan atau suara-suara aneh seperti suara tangisan dan jeritan minta tolong dari dalam terowongan dan menghilang dalam hitungan detik. Terutama saat cuaca sedang berkabut, beberapa pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh dari radio komunikasi saat kereta memasuki terowongan. Bukan hanya itu, ada salah satu kisah yang paling terkenal, yaitu tentang kereta gaib yang diduga sering melintas di terowongan ini. Menurut warga sekitar, hampir di atas tengah malam ada suara-suara kereta yang melaju kencang meskipun tidak ada jadwal perjalanan pada waktu tersebut. Bahkan seorang petugas pernah melaporkan bahwa ia pernah melihat lampu kereta yang datang dari jauh, tetapi saat ia menunggu di peron, tidak ada satupun kereta yang benar-benar melintas. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kejadian kecelakaan di masa lalu yang menewaskan banyak orang. Mereka sudah sangat percaya bahwa terowongan lempengan ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Oleh karena itu, ada beberapa larangan tak tertulis yang harus dipatuhi jika melewati terowongan ini, yaitu pertama, jangan berbicara kotor atau berkata-kata kotor. Konon mereka yang melanggar aturan ini akan mengalami gangguan gaib seperti bisikan atau bayangan yang mengikuti mereka. Kedua, jangan mengambil atau membawa benda di sekitar terowongan. Konon mereka yang melanggar aturan ini akan mengalami kejadian buruk setelahnya. Ketiga, jangan melihat ke belakang saat melewati terowongan, karena apabila melanggar aturan ini, mereka akan melihat sosok yang tak kasat mata yang sedang mengikuti mereka. Nah, itu adalah beberapa larangan saat melintas di terowongan itu. Saking kuatnya aura mistis terowongan itu, sebelum perjalanan beberapa petugas sering melakukan ritual tertentu. Banyak juga cerita dari orang-orang yang pernah mengalami kejadian mistis di terowongan ini. Salah satunya masinis yang pernah merasa kereta yang ia kemudikan menjadi lebih berat saat melewati terowongan, seolah-olah ada banyak penumpang tak kasat mata yang naik tanpa izin. Selain itu, ada juga kisah dari fotografer yang coba mengambil gambar di dalam terowongan, tapi terkejutnya setelah melihat hasil fotonya, terlihat bayangan samar yang menyerupai manusia yang tidak ada saat ia mengambil gambar tersebut.
Banyak warga yang percaya meskipun terowongan ini masih digunakan hingga sekarang, aura mistisnya masih sangat kuat, dan mereka yang memiliki indera keenam mengaku bisa merasakan kehadiran penghuni yang tak kasat mata terlihat saat berada di sana. Nah, itu dia cerita mistis dari terowongan lempengan yang paling angker di daerah Jawa Barat, dan kisah mistis yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, bahkan sampai saat ini aura mistis terowongan itu masih sangat kuat. Nah, sekian dulu seputar cerita dari Jawa Barat tentang terowongan lempengan yang menyimpan banyak sejarah dan mistisnya. Percaya tidak percaya, kalau kita memang benar adanya hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Nah, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya. Dan saya masih semangat untuk buat video cerita-cerita misteri berikutnya. Makasih yang udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.